Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kepada kita semua banyak-banyak nikmatnya, yang mana dengan kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak lain tidak bukan untuk mempelajari sebuah ilmu yang mulia, yaitu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah jelas sekali hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan seorang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya bagi orang yang diberikan kecintaan terhadap ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memudahkan jalannya menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahu Allahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menapaki sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana dia mencari sebuah ilmu. Iltimas dalam bahasa Arab adalah mencari dengan cara yang mudah. Jadi ketika kita mencari ilmu, walaupun ikhtiarnya atau sebab yang kita ambil adalah sebab yang paling mudah, itu akan sangat memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan diberikan jalan yang benar, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, bagaimana kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, itu semua adalah karena ilmu. Sehingga benar ketika ilmu akan menuntun kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ilmu yang bermanfaat adalah sebuah amal jariyah, yang mana amal jariyah atau pahala kedua atau umur kedua ini adalah sebuah proyek yang semestinya difikirkan oleh setiap manusia. Seorang mungkin hanya hidup 60 tahun, 70 tahun, tetapi tatkala dia memiliki umur yang kedua, terlebih umur yang kedua ini senantiasa mengalir dengan ilmu yang bermanfaat, maka dia bisa hidup sampai hari kiamat. Betapa banyak ulama-ulama kita yang umurnya pendek, bahkan sebagian mereka belum menikah, tetapi nama-nama mereka senantiasa diucapkan, peninggalan-peninggalan ilmiah mereka senantiasa dibaca, senantiasa diambil faedah-faedahnya oleh kaum muslimin. Maka sangat benar tatkala Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa an thalathah," atau illa min thalathah. Jika seorang manusia meninggal, maka telah terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw amalin aw waladin salihin yad'u lahu. Yaitu sedekah yang jariyah, sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang senantiasa memberikan doa untuknya. Maka kita bersemangat bagaimana kita membuat proyek yang besar ini, proyek umur yang kedua, dengan ilmu yang bermanfaat, sehingga umur kita tidak hanya 60 tahun, tetapi umur kita sampai hari kiamat kelak dengan pahala-pahala yang terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali lagi duduk bersama kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', yang mana kitab ini adalah sebuah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis ahkam. Adapun Kitabul Jami' secara khusus adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang adab, tentang bagaimana kita berakhlak mulia, tentang tahdzir atau peringatan dari akhlak yang buruk, kemudian tentang sikap wara', sikap zuhud,
dan juga tentang zikir-zikir dan doa. Kita berupaya untuk mempelajari hadis-hadis tersebut agar kita bisa mempraktekkan di keseharian kita dan kita menjadi orang yang memiliki etika dan adab dan akhlak yang baik. Kita sudah sampai pada hadis yang selanjutnya, yaitu hadis tentang disunahkan untuk menjilati jari-jari setelah makan. Ajaran Islam adalah ajaran yang sangat mulia, memiliki nilai-nilai adab yang sangat tinggi, yang mana salah satunya adalah dia menghormati atau memuliakan makanan. Ya, bahkan makanan pun dimuliakan oleh agama Islam. Kita tidak boleh untuk boros, kita tidak boleh untuk membuang-buang makanan. Yang mana bahkan saking pentingnya makanan, Allah Subhanahu wa taala memberikan di setiap makanan yang kita ambil keberkahan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu keberkahan itu ada di mana. Ya, sehingga kita berusaha untuk menghabiskan makanan sampai habis. Bahkan sisa-sisa makanan yang ada di piring, bahkan sisa-sisa makanan yang ada di jari kita. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang mubadzir. Walaupun kalimat mubadzir ini sering disalahartikan oleh kita. Jadi di dalam syariat ada namanya mubadzir, ada namanya israf, ada namanya tabdzir, ada namanya israf. Ada yang tahu bedanya? Tabdzir dan israf. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan janganlah kalian mentabdzir, karena sesungguhnya orang-orang yang mubadzir termasuk dari saudara-saudaranya setan. Nah, tapi apakah kalau kita buang makanan kemudian kita mubadzir, kita langsung menjadi ikhwan syaitan? Nah, ternyata mubadzir, dan itu di dalam syariat ada kalimat mubadzir, ada kalimat israf. At-tabdzir atau mubadzir itu adalah menggunakan harta pada hal-hal yang diharamkan. Ya. Tabdzir atau mubadzir itu ismu fa'ilnya, pelakunya. Kalau tabdzir adalah kata kerjanya. Tabdzir adalah sikap seseorang mengeluarkan hartanya pada hal yang tidak halal atau pada hal yang haram. Walaupun dia mengeluarkan hartanya cuma sedikit. Mungkin dia mengeluarkan hartanya cuma 1.000, 2.000, tapi dia gunakan harta 1.000, 2.000 ini untuk kemaksiatan, maka ini adalah termasuk tabdzir. Ini adalah termasuk tabdzir. Adapun israf adalah dia berlebihan, dia berlebihan di dalam menggunakan hartanya walaupun dalam hal yang mubah. Jadi semisal dia makan, dia cukup 1 piring, tapi dia mengambilnya banyak sampai 2 piring, 3 piring. Nah, ini maksudnya di dalam israf. Maksudnya di dalam israf. Maka bedakan antara tabdzir dan israf. Dan syariat Islam melarang kita keduanya. Kita tidak boleh tabdzir, tidak boleh juga israf. Di dalam syariat Islam kita semestinya mu'tadil, bahkan mengambil secukupnya. Maka jangan sampai kita tidak menghargai makanan, karena makanan adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita akan masuk ke dalam hadis. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian ada yang makan makanan, maka jangan cuci tangannya hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, sampai dia menjilat tangannya atau menjilatkan tangannya kepada orang lain. Hadis ini adalah hadis yang sahih,
Karena hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis ini adalah ada sebuah dalil yang menunjukkan bahwasanya di dalam bab makan pun agama Islam mengajarkan kita sebuah adab. Kita sering mengatakan ajaran Islam adalah sebuah ajaran yang sempurna, sebuah ajaran yang mengajarkan kita seluruh aspek kehidupan, bahkan dalam hal makanan pun ada aturannya. Dan di dalam hadis ini kita disunahkan untuk menjilati tangan kita setelah kita selesai makan. Menjilat tangan kita setelah kita selesai makan. Bahkan dikatakan di sini, wa huwa istihbabu la'qil asabi'i mimma 'aliqa biha min at-ta'am qabla mashiha bimindilin aw nahwihi. Yaitu disunahkan untuk menjilati tangannya sebelum dia mengusapnya dengan air atau dengan tisu. Wa dzalika min babil muhafadzati 'ala barakati at-ta'ami wa tandzifi laha. Yang mana hal tersebut termasuk dari bab kita menjaga keberkahan makanan. Kita menjaga keberkahan makanan. Karena di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah suatu saat beliau menyuruh para sahabatnya untuk ketika makan dan selesai makan, Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabatnya untuk menjilati tangannya dan menjilati bahkan nampan-nampannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةِ. Karena ketahuilah, sesungguhnya kalian tidak tahu di mana letak keberkahan yang Allah berikan di dalam makanan tersebut. Jadi ketika kita mengambil makanan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalamnya. Akan tetapi Allah tidak memberitahu kita di mana letak keberkahan. Maka seorang muslim dia semangat setiap harinya dia mencari keberkahan. Kita bayangkan bagaimana kita ketika setiap makanan yang kita makan itu mengandung keberkahan, dan setiap keberkahan itu kita diserap oleh jasad kita. Kita akan lebih mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Hati kita akan bersih, hati kita akan suci, kita akan mudah beribadah kepada Allah, kita akan mudah meninggalkan maksiat, kita akan mudah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu semua karena keberkahan dari makanan kita. Maka seorang muslim dia berusaha bagaimana dia mencari keberkahan. Bagaimana dia mencari keberkahan, baik di dalam makanannya. Dan salah satu ikhtiarnya adalah kita menghabiskan makanan kita sampai habis. Karena itu adalah sebuah nikmat. Karena nikmat itu sebagaimana dikatakan, an-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu jika disyukuri maka dia akan menetap. Bahkan dikatakan di dalam Al-Qur'an dia akan menambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Akan tetapi kenikmatan jika kita kufuri, kita israf di dalamnya, kita tabdzir di dalamnya, maka dia akan pergi. Maka kita salah satu bentuk kita menjaga kenikmatan atau salah satu bentuk kita menjaga nikmat makanan adalah kita menghabiskan makanan tersebut sampai habis. Betapa banyak kaum muslimin yang mana bisa jadi makanan yang kita buang mereka lebih butuh terhadap makanan tersebut. Betapa banyak kaum muslimin yang tabdzir, yang israf, kemudian dia membuang-buang makanannya padahal tetangga-tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Maka kita harus introspeksi diri. Dan juga ketika kita ingin makan, kita ambil secukupnya. Kita ambil secukupnya. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Apa hukum di dalam menjilati tangan ini? Apa hukumnya? Jumhurul ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya menjilat tangan ini hukumnya mustahab.
atau sunnah, dianjurkan. Ya. Wal qawlu bil istihbabi huwa madhhabul jumhur lima thabata min as-sunnati al-qawliyyati kama taqaddam wa sunnati al-'amaliyyati kama sayati. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya hal tersebut adalah sunnah, ya, dan itu adalah pendapat jumhur. Adapun pendapat yang kedua adalah wajib atau fardun, dan ini adalah pendapat Ibn Hazm dan diikuti oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Muhalla, wa ma saqata min at-ta'ami fa furida akluhu ولعق الأصابع بعد تمام الأكل فرض ولعق الصحفة إذا تم ما فيها فرض. Berkata Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, dan makanan yang terjatuh dari piring maka wajib untuk dimakan, hukumnya wajib, kalau ditinggalkan dosa. Walaqul asabi'i ba'da tamamil akli fardun, dan menjilati tangannya setelah dia makan maka hukumnya wajib. Walaqus sahfati idza tamma ma fiha fardun, dan menjilati nampan-nampan atau piring-piring ketika masih ada makanan yang tersisa di dalamnya maka hukumnya wajib. Ini adalah pendapat yang kedua, yang mana pendapat ini diikuti oleh Al-Imam As-San'ani di dalam kitab Subulus Salam. Ternyata ada dua pendapat. Kemudian mengapa Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala beliau berpendapat bahwasanya hukumnya wajib? Karena Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya beliau menggunakan lafaz larangan. Jika idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadah. Jika kalian atau salah seorang di antara kalian ada yang makan sebuah makanan, maka jangan fala yamsah yadah, maka jangan kalian mengusap tangannya. Nah, dari sinilah Ibnu Hazm beristinbat bahwasanya hal tersebut adalah fardun. Tetapi wallahu a'lam yang rajih adalah mustahab, ya. Karena ini masih di dalam bab adab, ya. Dan kebanyakan larangan dan perintah di dalam bab adab itu adalah isinya adalah anjuran. وقد ثبت التصريح بالعلة في هذا الإرشاد النبوي الكريم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة. Dan telah jelas alasan mengapa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjilati tangan kita dan piring-piring kita setelah kita selesai makan. Yaitu karena apa? Karena kita ingin mencari keberkahan. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk menjilati tangan-tangannya dan nampan-nampannya, yang mana kemudian Rasulullah bersabda, innakum la tadruna fi ayyihil barakah, karena sesungguhnya kalian tidak tahu letak keberkahan di dalamnya. Wa fihi tarbiyatun 'ala at-tawadhu'i wal muhafazati 'ala 'adami ihmali syai'in min fadlillah kal ma'kuli wal mashrub wa in kana tafihan haqiran fil 'urf. Dan di dalam hadis ini ada sebuah tarbiyah, ada sebuah pelajaran untuk kita semua, ya. Bagaimana kita belajar menjadi orang yang tawadhu dan mensyukuri nikmat. Ini di dalam hadis ini. Ya, dalam hadis ini kita belajar bagaimana kita tawadhu dan kita mensyukuri nikmat. Ya, karena sebagian manusia ada yang mengatakan makan kalau sampai habis itu tanda orang miskin. Makan kalau sampai habis, sampai bersih, bahkan sampai menjilati tangannya dan piringnya, itu tanda orang miskin. Ya, sebagian orang ada yang memiliki mindset yang salah seperti ini. Dia, ya, mindset dia adalah makan ngambil yang banyak dan sisakan yang banyak, untuk menandakan bahwasanya kita ini makmur, kita ini kaya raya, kita ini jaya. Dan ini adalah mindset yang salah. Ini adalah mindset yang tidak memuliakan makanan. Dan ajaran Islam adalah ajaran yang senantiasa memuliakan makanan. Wa in kana tafihan haqiran fil 'urf, yang mana walaupun tinggal sedikit, ya, walaupun makanan mungkin tinggal 1 bulir nasi, 2 bulir nasi, kita berusaha untuk menghabiskannya.
Walaupun menurut manusia hal tersebut adalah hal yang rendahan. Walaupun menurut sebagian orang hal tersebut adalah hal yang rendahan. Ngapain sih antum habisin makanan sampai habis, sampai dijilat-jilatin? Maka kita katakan ini adalah sunnah Rasulullah SAW, dan sunnah Rasulullah SAW itu akan selalu membawa kepada kemuliaan. Dan hati-hati orang yang berusaha untuk mencari kemuliaan, kejayaan bukan dari ajaran Rasulullah SAW dan bukan dari ajaran Islam, maka yang akan dia dapatkan adalah kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kita adalah kaum yang telah dimuliakan, dikuatkan, dijayakan oleh Islam. Faman ibtagha al-'izzata bighairi al-Islam adallahu Allah. Dan barang siapa yang mencari kejayaan, mencari kemuliaan dari selain Islam, maka Allah akan menghinakannya. Maka jangan sampai kita termakan mindset sebagian manusia yang tidak mengerti Islam, yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan sunnah ini semampu kita. Kemudian di dalam hadis ini fi hadzal hadits raddun ala man kariha laqal asabi'i aw as-sahfati istikdaran. Di dalam hadis ini ada bantahan bagi orang-orang yang tidak suka, ya, untuk menjilati tangannya atau nampaknya karena dia merasa jijik. Fa innal istikdara innama yakunu law annahu la'iqaha athna al-akl. Karena sesungguhnya yang kotor itu adalah kalau kita menjilati padahal belum selesai makan. Kita jilati tangan kita, kemudian kita masukkan ke dalam piring kita. Nah itu ya dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan, itulah yang jijik sebenarnya. Thumma a'adaha ila at-ta'am wa 'alaiha atharu riqihi. Kemudian dia setelah menjilati tangannya, dia kembalikan tangan tersebut ke dalam makanannya, padahal di tangannya ada bekas air lidahnya, air liur. Amma la'quhu ma tabaqqa 'alaiha ba'da al-akli, adapun menjilati tangan, menjilati nampan setelah selesai makan. Ya, makan sudah selesai, sudah beres semua, dia jilati, ya, dalam rangka untuk yaitu menghabiskan menghabiskan makanan sampai habis, maka ini bukan termasuk hal yang menjijikkan. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah istadalla ba'dul ulama, ya, sebagian ulama mereka mengambil dalil dari firman sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yamsah yadah. Ya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis ini, maka jangan sampai kalian mengusap tangannya. Dari sabda Nabi kita Muhammad SAW ini menunjukkan bahwasanya kita boleh untuk makan dengan seluruh jari-jari kita. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan fala yamsah yadah, maka jangan kalian mengusap tangan. Aliyat di dalam bahasa Arab, aliyat itu sampai sini. Aliyat. Makanya kalau kita baca tentang hukum-hukum potong tangan bagi para pencuri, yang dipotong itu sampai sini saja, dari jari sampai sini, bukan sampai sini. Karena ini adalah yad, ini adalah dhira' dalam bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia kan tangan ya sampai sini kan. Tapi dalam bahasa Arab aliyat sini. Aliyat sini. Makanya kalau tayamum, sebagian ulama ada yang mengatakan tayamum itu cukup sampai sini. Karena yang dikatakan adalah yad. Bukan tayamum itu sampai sini. Jadi gini, kemudian dia mengusap tangannya, aliyat, yaitu sampai sini saja, cukup. Ini adalah yad. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan fala yamsah yadah, maka jangan sampai kalian mengusap tangannya ketika sudah selesai makan. Berarti jangan sampai kita mengusap seluruh tangan ini, yang mana menunjukkan berarti kita boleh makan dengan seluruh jari-jari kita. Walaupun sunnahnya kita makan dengan tiga jari, yaitu dengan ibham, jempol kita, dengan sababah, jari telunjuk, dan wusta, jari tengah. Sebagaimana dikatakan di sini,
Lakin al-akla bi thalathi asabi' al-wusta thumma as-sababatu thumma al-ibham huwa sunnah. Walaupun makan dengan 3 jari, ya, yaitu jempol, jari telunjuk dan jari tengah itu adalah sunnah. Kama fi hadis Ka'b bin Malik, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi' thumma yal'aqaha. Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan tiga jari, thumma yal'aqaha, kemudian setelah selesai beliau pun menjilati jari-jarinya. Dan ini adalah ya khusus untuk makanan yang memungkinkan untuk makan dengan tiga jari. Kalau bubur mungkin nggak? Bisa tidak? Bubur pakai sendok ya. Kalau nasi goreng bisa nggak? Kalau kurma bisa, ya, roti bisa. Ya. Jadi ini untuk khusus untuk makanan yang bisa untuk kita makan dengan tiga jari, dengan jempol, sababah dan wusta, telunjuk dan jari tengah. Kemudian faedah yang selanjutnya disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan rahimahullah taala. Beliau mengatakan qad yushkilu ala ba'din nas il'aqul asabi'i li ghairihi. Tadi dalam hadis ada 2 anjuran ya dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, setelah kita selesai makan, anjuran yang pertama adalah jangan kita usap tangan kita dulu. Sampai apa? Sampai kita menjilati atau kita jilatkan tangan kita kepada orang lain. Kira-kira antum mau saling menjilat tangan? Sebagian manusia ada yang mungkin merasa aneh dengan hadis ini. Kok bisa? Memang ada yang mau? Siapa yang mau? Dan ternyata hal ini memungkinkan. Terkhusus untuk siapa? Untuk suami istri. Terlebih kalau suami istri yang mana cintanya sudah mendalam, cintanya sudah tumbuh, yang mana hal tersebut menjadi mudah. Ini adalah memungkinkan. Ya. Atau anak kepada ayahnya, atau kakak kepada adiknya. Ini adalah hal yang memungkinkan. Yang mana Rasulullah SAW bukan tidaklah bersabda kecuali sabda yang benar, sabda yang memungkinkan. Kalau sesama teman mungkin itu masih merasa bagaimana? Tapi kalau suami istri ini adalah hal yang memungkinkan. Makanya dikatakan di sini wal haqqu an hada mungkin walhamdulillah. Dan yang benar bahwasanya sunnah ini itu bisa dikerjakan. Dan alhamdulillah faqad yakunu baina rajul wa zawjatihi, ya, bisa jadi sunnah ini bisa dikerjakan antara seorang laki-laki dengan istrinya, ya. Waqad yata'atta hadza min al-waladi li abihi, dan juga mungkin ini bisa dikerjakan oleh ayah kepada anaknya, ya. Wan nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqulu illa haqqan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkata kecuali yang benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi Muhammad SAW tidaklah mengucapkan kecuali dari wahyu, bukan dari hawa nafsu. Ini adalah sedikit ya yang dapat kita ambil pelajarannya dari hadis yang mulia ini. Yang mana hadis yang mulia ini adalah hadis yang memberikan kepada kita adab-adab tentang makan, ya. Mengajarkan kita bagaimana kita menghormati makanan, bagaimana kita menghabiskan makanan sampai sehabis-habisnya. Terlebih kalau makanan tersebut adalah makanan yang kita ambil sendiri, ya, maka kita harus tanggung jawab terhadap makanan tersebut. Adapun kalau diambilkan oleh mungkin istri kita, diambilkan anak kita yang mungkin porsinya karena mereka sayangnya sama kita porsinya banyak, nah itu tidak menjadi kewajiban untuk menghabiskan. Wallahu a'lam, mungkin hanya ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.